Selamat malam, perkenalkan nama saya Rio Hertanto Tarigan dengan NIM 2021-31113. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal-soal dari bab 1 sampai bab 11. Saya di sini tiap bab mengambil satu soal sesuai dengan ketentuan. Nah, di bab 1 saya mengambil soal nomor 1. Di bab 2 soalnya seperti ini. Bab 3 soal nomor 1, bab 4 soal nomor 2, bab 5 soal nomor 2, bab 6 soal nomor 1, bab 7 soal nomor 1, bab 8 soal nomor 2, bab 9 soal nomor 2, bab 10 soal nomor 1, dan bab 11 soal nomor 1. Langsung saja ke jawabannya. Untuk di bab 1, diketahui tegangan sama dengan 8 volt. Grafik arus menunjukkan T sama dengan 0 sampai 4 second. Naik linear dari 0 sampai 10 ampere. Dan 4 sampai 10 second naik linear dari 10 sampai 14 ampere. Yang ditanya, gaya pada T sama dengan 4 second dan T sama dengan 7 second. Langsung saja, untuk T sama dengan 4 second, kita menggunakan rumus I dikali 4 sama dengan 10 ampere. P sama dengan V dikali I sama dengan 8 dikali 10 sama dengan 80 watt. Dan untuk T sama dengan 7 second, rumusnya sama, I dikali 7 sama dengan 10T. Ditambah 14 dikurang 10 dikali 7 kali 4 dibagi 10 dikurang 4. Hasilnya 12 ampere. Gunakan rumus yang sama, P sama dengan V dikali I sama dengan 8 dikali 12 sama dengan 96 watt. Untuk bab 2, diketahui V sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan rangkaian seri. Yang ditanya, yang pertama, arus listrik dalam rangkaian, yang kedua, tegangan pada masing-masing resistor. Untuk soal yang pertama, dalam rangkaian seri, kita gunakan rumus R total. R total sama dengan R1 ditambah R2, sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 ohm. Sehingga I sama dengan V dibagi R total sama dengan 12 dibagi 10, sehingga dapatkan hasil 1,2 ampere. Untuk soal nomor 2, tegangan pada masing-masing resistor, VR1 sama dengan I dikali R1 sama dengan 1,2 dikali 4 sama dengan 4,8 volt. Untuk VR2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 1,2 dikali 6 sama dengan 7,2 volt. Selanjutnya untuk soal di bab 3. Yang diketahui adalah sumber tegangan DC sama dengan 10 volt. R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 5 ohm. L1 sama dengan L2 sama dengan 5 mH. C1 sama dengan C2 sama dengan 10. Yang ditanya, nilai arus I pada kondisi steady state atau DC. Jawabannya, dalam kondisi DC, induktor bersifat short circuit, kapasitor bersifat open circuit, sehingga kita menggunakan rumus resistor paralel L2 R3 sama dengan 5 kali 5 dibagi 5 tambah 5, sehingga mendapatkan hasil 2,5. Untuk R total, R1 ditambah R2, R3 sama dengan 5 ditambah 2,5 sama dengan 7,5 ohm. Untuk I-nya sama dengan V dibagi R total sama dengan 10 dibagi 7,5, sehingga I sama dengan 1,33 ampere. Untuk soal nomor 4, diketahui sumber arus 2 ampere, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 8 ohm, dan sumber arus terkontrol sama dengan I dibagi 3. Yang ditanya, tegangan V dengan analisis node. Jawabannya, kita menggunakan rumus KCL pada node V. 2 ditambah
V dibagi 4 ditambah V dibagi 2 sama dengan V dibagi 8 ditambah I dibagi 3. 2 ditambah 3V dibagi 8 sama dengan V dibagi 8 ditambah V dibagi 3. V sama dengan 4V. Untuk bab 5, diketahui sumber tegangan sumber tegangan sama dengan 16V. R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, dan sumber arus sama dengan 3 ampere. Ditanya nilai V menggunakan teorema Norton. Jawabannya, kita hitung pertama-tama itu IN-nya. IN sama dengan 3A ditambah 16 dibagi 8, sehingga menjadi 5A. Selanjutnya, hitung Rn-nya. Rn sama dengan 8, 12. 8 dikali 12 dibagi 8 ditambah 12. Sama dengan 4,8 ohm. V sama dengan IN dikali Rn. V sama dengan 5 dikali 4,8 sama dengan 24 volt. Oke. Lanjutannya, Theta Y sama dengan arcus tangen 9 dibagi 6 sama dengan 56,31 derajat. Untuk Y sama dengan 10,82 dengan sudut 56,31 derajat. Untuk bentuk trigonometrinya, X sama dengan 5 dikali cos 53 dikali 13 derajat ditambah J sin 53,13 derajat. Y sama dengan 10,82 dikali cos 56,31 derajat ditambah J sin 56,31 derajat. Selanjutnya bab 7. Diketahui sumber tegangan sama dengan 5 cos 3T V. R sama dengan 1 ohm, L2 sama dengan 3 ohm, L sama dengan 1, C sama dengan 1/9. Yang ditanya nilai arus I. Langsung saja, XL sama dengan omega L sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 ohm. XC sama dengan 1 dibagi omega C. Sama dengan 1 dibagi 3 dikali 1/9, sehingga hasilnya 3 ohm. Z sama dengan 1 ditambah 3 dikali 3 ditambah J3 dikurang J3 sama dengan 4 ohm. Dan yang terakhir, I sama dengan 5 dibagi 5/4 cos 3T sama dengan 1,25 cos 3T ampere. Untuk bab 8, soalnya yang diketahui ialah V sama dengan 150 sin omega T ditambah 10 derajat volt. Dan I sama dengan 5 sin omega T dikurang 50 derajat ampere. Yang ditanya segitiga dayanya. Untuk S-nya, kita gunakan rumus S sama dengan V dikali I, yaitu 150 dikali 5 sama dengan 750 VA. Untuk sudutnya 60 derajat, yaitu beda sudut antara V dan I. Untuk P sama dengan S cos sudut sama dengan 750 cos 60 derajat sama dengan 375 watt. Q sama dengan S sin sudut sama dengan 750 sin 60 derajat, sehingga hasil akhirnya 649,52 VAR. Selanjutnya, di bab 9, diketahui rangkaian dengan VIN, 2 resistor, 4 ohm, dan induktornya 2H. Volt diambil di terminal induktor. Yang ditanya fungsi transfernya. Jawabannya, H S sama dengan V out S dibagi V in S. Impedansi totalnya sama dengan 8 ditambah 2 second. HS sama dengan 2S dibagi 8 ditambah 2S. Sehingga S dibagi 4 ditambah S. Oke, saya lanjutkan. Untuk di bab 10, diketahui rangkaian seri RLC.
L sama dengan 0,5, V sama dengan 70,7 sin 500T ditambah 30 derajat, dan I sama dengan 1,5 sin 500T ampere. Ditanya nilai RC dan frekuensi resonansinya. Yang pertama, Z sama dengan V per I, sama dengan 47,13 ohm, dengan sudut 30 derajat, dan beda sudut V dan I. R sama dengan Z cos sudut sama dengan 40,82 ohm. XL sama dengan omega L sama dengan 250 ohm. XC sama dengan Z sin sudut sama dengan 23,57 ohm. C sama dengan 1 dibagi omega XC sama dengan 84,9. FR sama dengan 1 dibagi 2 V akar LC sama dengan 245,4 Hz. Yang terakhir, soal di bab nomor 11. Diketahui, sumber tegangan sama dengan 10 cos 2 TV. R-nya sama dengan 1, L1 sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan 1, M-nya sama dengan 0,5. Yang ditanya, daya yang didisipasikan pada resistor 1 ohm. Jawabannya, induktansi total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah 2M sama dengan 3,5 H. Impedansi totalnya yaitu 1 ditambah J7. Untuk Z sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 50. I sama dengan 10 dibagi akar 50 cos 2T dikurang arcus tangen 7. P sama dengan I kuadrat R sama dengan 2W. Itu hasil akhirnya untuk soal di bab 11. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.